Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Morafinda. Saya dari Prodi Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 19068. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi Orange 3 untuk klasifikasi data image Indonesia Food Image. Nah, di sini terlebih dahulu untuk install atau download terlebih dahulu, terus install. Jika di sini saya menggunakan macOS, maka akan saya download untuk installer dari macOS. Dan setelah itu download untuk datasetnya, yaitu yang berjumlah 252 MB ini, yaitu yang di sini akan berisi dua folder, yaitu train dan test. Nah, di train dan test ini nanti akan menjadi data train dan juga data testnya. Nah, untuk itu di dalam data train data test ini mempunyai sama-sama klasifikasi image-nya, yang dimana di sini ada air dan ada anggur, apel dan lain-lain. Nah, di sini untuk contoh data airnya. Nah, untuk itu langsung saja masuk ke demo aplikasinya. Baik, di sini saya akan mendemokan untuk cara dari klasifikasi menggunakan Orange 3. Yang pertama ini adalah tampilan awal Orange 3-nya. Di sini langsung klik new saja karena kita baru menggunakan Orange 3. Di sini langsung klik klik cancel saja tadi. Di sini ada. Nah, di sini sebelum itu klik save atau control save saja. Di sini saya kasih namanya klasifikasi Indonesian Indonesian food. Nah, saya sudah save. Dan setelah itu, nah, untuk klasifikasi image kita memerlukan sebuah add-ons, yang mana add-ons ini akan berguna untuk klasifikasi image. Nah, di sini ada tambahan add-on yaitu image analytic. Nah, di mana image analytic akan apa akan untuk digunakan untuk klasifikasi image-nya, untuk import data image. Dan di sini langsung klik OK saja. Nah, setelah klik OK, kita sudah menginstal. Dan di sini ada tampilan di barnya yaitu image analytic, yaitu di sini ada import. Langsung saja kita import datanya. Nah, datanya kan kita mempunyai data train dan juga data test ya. Oleh karena itu importnya ini ada dua, yaitu di sini ada data train dan juga data test. Kita namai saja data train dan juga di sini ada test. Nah, oke. Setelah itu import untuk data yang sudah di-download tadi, yaitu di folder train ini. Nah, setelah diimport, maka ini sudah selesai diimport dan juga tidak lupa untuk data testnya. Nah, di data test langsung import test. Nah, oke, ini sudah diimport. Untuk mengetahui informasi dari import yang sudah dilakukan, maka di sini akan saya tampilkan menggunakan data table, yang mana data table akan memvisualisasikan data-data yang sudah diimport. Nah, ini adalah data-data yang sudah diimport. Nah, setelah itu di sini ada informasi, yaitu 624 instance data atau 624 data. Dan di sini masih tidak ada fitur, karena fitur di image ini adalah berupa pixel-pixel yang mana kita akan membuat nantinya. Oke, di sini ada target with 25 values, yang mana target 25 values ini didapat dari file yang kita download tadi di Indonesian Film Mods. Nah, di sini ada 25 data item, 25 items. Kopi kerupuk atau 25 klasifikasi. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah informasi datanya. Setelah itu juga di sini ada beberapa kolom, yaitu ada 5 meta atribut, yang mana 5 meta atribut ini adalah image name, image URL daripada penyimpanan data itu di mana, terus size, width, height-nya berapa. Nah, di sini langsung saja kita untuk view atau menampilkan image, apakah image kita bisa tampil atau tidak. Oke, di sini ada kita mengecek. Nah, di sini ada image yang sudah kita import.
ternyata masih tampil. Dan setelah itu kita sudah menampilkan, maka kita akan embed dataset yang sudah kita buat, yaitu di sini ada, langsung drag saja, klik di sini, drag saja, pilih image embedding. Nah, image embedding ini digunakan untuk menambahkan sebuah fitur di dalam sebuah image. Nah, tadi kan di dalam data tabel ini masih belum ada fitur ya, belum ada fitur. Oleh karena itu, nah di image untuk pengklasifikasian atau proses image classification itu membutuhkan fitur, yang mana fitur ini didapat dari pixel-pixel dari image itu sendiri. Nah, image embedding berguna untuk mendapatkan pixel-pixel yang ada pada image itu gitu. Nah, ini untuk image embeddingnya. Nah, di sini saya menggunakan SquareNet, yang artinya ini akan mengembed atau memproses pixel-pixel yang ada pada image itu di dalam komputer kita. Jika inception itu maka akan diproses di network atau remote secara langsung ke komputer server yang lain atau server dari Orange 3 ini. Nah, setelah image embedding kita bisa langsung untuk test and score. Test and score image embedding ini menggunakan beberapa metode. Nah, ini yang dilakukan untuk training datanya. Seperti di sini ada naive Bayes. Nah, naive Bayes sudah. Terus di sini saya juga akan menambahkan juga metode logistic regression. Nah, juga logistic regression. Oke, setelah itu saya juga menambahkan beberapa metode juga, yaitu KNN. Nah, biasanya KNN ini digunakan untuk data kategorikal. Untuk data image biasanya KNN mempunyai kelemahan. Itu kita akan mengecek terlebih dahulu untuk prediksinya atau test and score-nya. Nah, test and score ini akan menampilkan atau menghasilkan presisi, recall, F1 score, CA, AUC. Nah, ini adalah beberapa akurasi, tipe akurasi seperti F1 score, precision, dan recall. Nah, di sini saya menggunakan random sampling 80% untuk data trainingnya. Nah, jadi kita masih belum tahap untuk klasifikasinya. Kita hanya mengecek metode apa sih yang bagus digunakan. Nah, di sini ada beberapa metode, yaitu KNN, naive Bayes, logistic regression mempunyai beberapa nilai. Nah, untuk yang paling tinggi adalah logistic regression. Nah, untuk ini training setnya saya ambil 80% dari data training, dan juga sisa 20%-nya adalah data test, yang mana data test akan otomatis terbuat dari Orange 3 ini, yang mana ini akan menghasilkan nilai presisi, recall, dan F1 score-nya. Oke, jadi logistic regression adalah metode yang paling cocok untuk digunakan image di Orange 3 ini. Nah, setelah itu untuk menampilkan atau memvisualisasikan, kita langsung saja untuk confusion matrix, menghubungkan test and score ini dengan confusion matrix untuk melihat hasil dari data tes dan menghasilkan data latih kita. Nah, di sini ada beberapa metode yang sudah digunakan tadi, yaitu naive Bayes, logistic regression, KNN. Nah, di sini kolom yang garis X ini yang di atas seperti air, anggur, apel, ini adalah data prediksinya. Nah, yang di bawah ini adalah data aslinya. Nah, untuk membaca datanya adalah di sini jika ada air berjumlah 58, untuk diprediksi ternyata airnya berjumlah 58. Untuk aktualnya ya juga sama untuk 58. Nah, kecuali kalau di sini, nah ini adalah jika prediksinya itu adalah anggur, maka akan tetapi data aslinya itu adalah bakwan ini. Nah, jadi prediksinya itu tidak akurat, tidak tepat. Yang benar adalah bakwan, akan tetapi prediksinya adalah anggur. Nah, ini di sini ini diagonal yang miring ini. Nah, ini adalah data yang benarnya untuk prediksi dan juga aktual datanya. Di sini ada beberapa error juga. Nah, ini error-error yang sudah yang
data yang model yang sudah kita buat saat training tadi menggunakan logistic regression. Berbeda dengan KNN juga, terus naive Bayes. Nah, untuk lebih visualisasi lagi, kita bisa menampilkan image-nya juga. Nah, di sini klik saja untuk image, hubungkan hulu dengan widget image viewer ini. Setelah itu klik viewer ini. Nah, di sini ada captcha yang sudah kita pilih, seumpama ini captcha. Terus jika air maka akan tampil air. Nah, ini prediksi dan aktual datanya itu sama. Jika di sini ada bakso, maka jika di sini ada data aslinya adalah gudeg, maka di sini masih terprediksi menjadi bakso. Mungkin prediksi salah ini dikarenakan dimensi, warna, bentuk dan pixel-pixel yang ada pada gambar ini mempunyai kesamaan. Dan setelah itu kita sudah menghitung confusion matrix-nya. Setelah itu kita akan melakukan klasifikasi antara data train dan juga data test. Nah, setelah kita mendapatkan hasil tes dan skor untuk logistic regression adalah yang tertinggi, maka kita akan menggunakan logistic regression untuk pengklasifikasiannya, untuk memprediksinya. Nah, di sini langsung hubungkan saja dengan image embedding. Nah, di sini kan masih pure dataset image. Nah, di sini kan memerlukan pixel-pixel. Nah, embedding ini kan membentuk pixel-pixel dari image tersebut. Nah, di sini langsung hubungkan saja untuk logistic regression-nya dengan prediction. Nah, kita ingin mengetahui prediksinya. Nah, ini hubungkan saja data tes yang sudah di-embed atau yang sudah diambil pixel-pixelnya ke prediction. Nah, prediksi ini akan menampilkan sebuah probabilitas daripada beberapa kolom. Seperti di sini ada kolom air atau klasifikasi air. Nah, ternyata air ini mempunyai probabilitas yang tinggi untuk data train yang pada air. Nah, di sini ada beberapa probabilitasnya, yaitu di sini ada 1, 0,58, dan di sini ternyata air terprediksi menjadi air juga untuk data tes. Nah, ini adalah data tes yang kita gunakan, yaitu untuk informasi dari data tes sendiri kita hubungkan saja dengan data table, yaitu yang dimana di sini mempunyai 150 data dan juga 100.000 fitur di dalam setiap image, yaitu di sini ada targetnya yaitu 25 values dan juga mempunyai 5 meta attribute. Nah, itu untuk data tesnya. Nah, di sini kita membaca prediksi dari data tes dan juga data train yang sudah dilatih tadi. Nah, di sini ada anggur. Ternyata anggur juga bisa terdeteksi dengan cakwe. Terus juga bisa terdeteksi dengan anggur juga ya, anggur. Terus dan itu saja untuk prediksinya. Nah, juga di sini ada kerpes yang bisa terprediksi menjadi ikan. Terus ada durian. Durian ini akan terprediksi akan menjadi durian juga. Nah, di sini juga akan menjadi ayam prediksinya. Oke. Mungkin ada kesamaan gambar. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya langsung saja untuk klik image viewer dan klik prediksinya. Nah, di sini saya akan memprediksi seperti durian. Saya akan pencet durian yang ternyata prediksinya adalah ayam, padahal data aslinya adalah durian. Oke. Seperti di sini ada es krim. Nah, padahal es krim akan tetapi terprediksi, padahal kebab akan tetapi terprediksi menjadi es krim gitu. Di sini juga ada terprediksi menjadi ayam, padahal datanya es krim. Dan juga di sini di sini ada beberapa data juga yang bisa ditampilkan, langsung drag saja untuk datanya. Di sini seperti ada es krim, yaitu yang akan terprediksi kerpes dan lain-lain. Nah, itu adalah untuk klasifikasi datanya. Kita bisa melihat klasifikasi data yang sudah kita buat. Nah, ini adalah untuk arsitektur daripada klasifikasi image Indonesia food.
Oke, baik, terima kasih. Untuk itu sebelumnya saya minta maaf kalau ada salah kata yang tidak disengaja, dan kurang lebihnya saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.